Mas Kris kan tahu saya punya sakit di lutut dari waktu apa? Sri Priona masih baby itu waktu kalau sekolah minggu mesti saya panggil Mas Kris tolong mesti gendong ke tunnel naik ke atas itu sekolah minggu di Bukit Sari kan. Nah itu bahkan sampai sekarang lutut saya tuh belum sembuh loh Mas Kris, masih sakit. Terus di sini saya setiap melakukan sesuatu pada saat sakit itu saya ingat sama ini ya firman Tuhan di Ayub ini. Meskipun Ayub itu kan kesehatan justru dirampas semua, saya bersyukurnya saya tidak separah Ayub gitu kan, cuma ya meskipun di waktu melakukan aktivitas itu sambil kadang nahan sakit, kadang itu kalau malam itu kadang sampai kalau terlalu capek itu rasanya panas itu, tapi taruh malam sudah selesai terus kita akan mulai tidur itu sekali saya duduk di tempat tidur itu saya pasti tidak lupa mesti haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan kepada saya. Kalau kita hanya mengeluh, kita hanya terus meratapi nasib, itu namanya kita bukan anak Tuhan. Kan firman Tuhan selalu mengajari kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu artinya kan ya mungkin dalam keadaan kelimpahan, kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun kita harus belajar mengucap syukur. Memang kalau secara daging, secara manusia itu sulit memang mengucap syukur. Kita sakit kok suruh mengucap syukur. Di sini kan kita diajari kamu harus senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam segala hal. Itu kan berarti dalam segala keadaan apapun, baik suka, duka, sakit, sehat, dalam kelimpahan berkat, tidak ada berkat, punya uang, tidak punya uang, bisa makan dengan makan cuma mungkin sama garam itu memang kita diajari untuk selalu mengucap syukur. Nah, di sini saya bersyukurnya sampai hari ini, sampai detik ini, meskipun dengan lutut yang sakit, saya masih bisa melakukan aktivitas. Saya harus, kalau terpaksa ya saya harus tetap pergi belanja untuk pulaan. Kadang masih tetap harus ngurmati putu, gendong putu. Nah, saya bersyukurnya di situ. Saya merasa Tuhan itu selalu memberikan kekuatan baru. Setiap pagi bangun, Tuhan memberi kekuatan baru. Terus setiap hari saya bersyukurnya di situ, saudara-saudara. Jadi syukur itu seperti yang minggu kemarin kan tetap masih tentang ucapan syukur. Jadi ucapan syukur dalam segala hal itu ya dalam sakit pun kita tetap harus mengucap syukur. Menderita Pak, kita gembira aja. Happy. Enjoy. Happy. Ya, anak Tuhan masa menderita, nggak mungkin ya. Meskipun sulit ya Pak ya, meskipun sulit akhirnya sulit ya Pak Darya. Ya, mungkin ini ujian dari Tuhan mungkin Pak. Waktu dulu sehabis dari Jakarta itu toh. Ya, kita mulai dari nol lagi. Nggak kerja, tabungan habis semua, mulai dari nol ya sampai sekarang ya Tuhan memberkati kita juga Pak. Ya, mungkin itu aja Pak. Nah, nomor Pak, kelamaan nanti. Pak Dar. Belum. Oh, enggak ada. Oke, Bu Basaribu sekarang, Bu Basaribu. Ya, terima kasih. Singkat, padat, tepat ya, dapat menjadi berkat. Amin. Karena kita belajar waktu. Ya, waktunya. Bukannya anak Tuhan tidak menderita, memang anak Tuhan itu adanya bersukacita, tidak menderita. Tapi melalui sharing firman Tuhan malam hari ini menggambarkan seperti Ayub. Ayub orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang salah di hadapan Tuhan. Mengapa dia harus menerima pencobaan-pencobaan itu dari Tuhan? Tapi pada akhirnya endingnya itu dia diberkati Tuhan luar biasa. Seperti dalam hidup saya, waktu saya belum mengenal Tuhan ya, saya
selalu yang namanya saudara-saudara itu kayaknya saya tuh menderita sekali kalau ketemu itu kayak dicuekin gitulah. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus ya, itu yang saya rasakan saudara saya. Yang kedua suami diajak bareng-bareng ke gereja kan tidak mau. Pernah saya sharingkan dulu ya. Itu sudah menderita bagi hidup saya ya, tertekan. Wis ora dianu sedulur, bojone kok ora melu sisan. Tapi saya curhatnya bersama Tuhan. Setelah mengenal Tuhan, pada akhirnya suami juga kenal Tuhan melalui gereja Firman Kudus yang sekarang tertanam di situ, bisa merasakan luar biasa. Saudara-saudara juga sudah baik sama saya, itu yang saya rasakan. Yang dulunya menderita, setelah mengenal Tuhan, apa yang saya rasakan, apalagi sekarang seperti Bu Nino tadi sakit, lutut saya itu sakit, kalau malam memang benar itu kalau ucapan itu nyeri-nyeri, enggak gembur-gembur, waduh, enggak gitu. Cuma saya ya mintanya dalam nama Yesus. Kalau mau mandi tak berdiri air panas dalam nama Yesus. Kalau mau tidur dalam nama Yesus, sembuh bangun tidur mengucap syukur. Itu yang saya rasakan. Sampai kemarin tuh ada tetangga belakang rumah saya itu mau masuk itu saya bukain pintu, saya tuh tidak terasa kalau saya sekarang itu jalannya goyor-goyor ya. Tapi itulah kalau berkat Tuhan tidak ada menderita, semuanya sukacita. Meskipun orang melihat saya tuh berjalan katanya oyong-oyong gitu lah. Sampai Bu Pasar itu kenapa kakinya kok jalannya gitu? Kenapa Bu? Ya memang saya jalannya gini. Sampai saya bilang sama ya itu mama ki nek mlaku ketok banget toh nek mlakune doyong-doyong kok bisa kok bilang kakinya napa. Lah itu yang saya rasakan, saya merasakan sukacita, saya merasakan berbahagia, mengucap syukur karena apa? Tuhan yang selalu menyertai saya. Meskipun saya dilihat orang jalannya goyong-goyong, tapi di dalam Tuhan saya sehat, saya tetap semangat, saya tetap kuat di dalam Tuhan mengucap syukur. Apalagi sekarang ini Komsel melalui Zoom kita bisa mendengar satu sama lain, saling menguatkan, saling memberkati. Itu Pak Kris yang bisa saya rasakan saat ini. Jangan menghujat kayak Ayub istrinya suruh menghujat Tuhan wis di kayak koyok ngono kok bisa tetap ya gondelan Tuhan. Ya itu kayak Buno gandolan itu Pak Pasar Bu, tekon Bu, gandolan apa? Nah ini berpegangan. Meskipun dalam keadaan kondisi apapun kita tetap gondelan, gendon.